Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Ramadhani dari jurusan Hukum Tata Negara. Pada video kali ini saya akan membuat video sebagai reaksi tugas untuk UAS mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum yang diampu oleh Bapak Arianto Ardiansyah SIP MSI. Topik yang saya akan ambil adalah resolusi konflik agraria. Dan analisis saya didasarkan pada materi yang telah kita bahas setelah UTS. Kali ini saya akan membahas pendekatan represif di wilayah konflik agraria. Di sini, video kali ini yang menjadi sumber analisis saya berasal dari channel 1 UTAS. Silahkan disimak video yang akan ditampilkan. Konflik agraria akibat ekspansi bisnis perkebunan sawit kembali memakan korban. Kali ini masyarakat Desa Bangkal di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah menjadi korban represif aparat keamanan. Sedikitnya 20 warga dikriminalisasi, 3 tertembak, 2 diantaranya kritis dan 1 orang tewas di tempat. Peristiwa naas itu terjadi pada Sabtu 7 Oktober 2023 saat masyarakat Bangkal melakukan aksi damai menuntut tanah plasma dari perusahaan PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1 atau PT HMPP 1 yang merupakan bagian dari Best Group Agro Internasional. Peristiwa Seruyan menandakan pemerintahan Jokowi tidak bergeming untuk merubah pola penanganan aparat di wilayah konflik agraria yang selalu menggunakan pendekatan represif dan intimidatif dengan cara menurunkan aparat keamanan. Pemerintah tidak pernah belajar dari wajah buruk penanganan dan penyelesaian konflik agraria selama 9 tahun terakhir. Catatan Konsorium Pembaruan Agraria atau KPA selama 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi 2015 sampai 2022 tercatat sedikitnya 69 korban tewas di wilayah konflik agraria. Peristiwa yang terjadi di Seruyan menambah panjang daftar korban tewas di wilayah konflik agraria. Warga mengalami krisis berlapis. Sebagai korban konflik agraria juga korban brutalitas aparat dan perusahaan karena menuntut hak atas tanahnya. Kepada apahabar.com, Badan Pelaksana Harian Wilayah Aman Kalteng, Ferdinandus Ferdi Kurnianto menuturkan kronologis kejadian yang menewaskan Gijik, warga Bangkal yang tewas akibat peluru tajam. Pada awalnya memang masyarakat itu menuntut lahan areal plasma ya, 20% dari perusahaan seperti itu. Yang itu sudah sejak lama sebenarnya. Sudah sejak 2008, kemudian sejak ada perjanjian juga di tahun 2000 seperti itu. Tapi sampai dengan hari ini pun masih tidak ada implementasinya. Dalam hal artian seperti itu, perusahaan juga tidak memberikan hal tersebut. Pemerintah juga tidak bisa memastikan bahwa perusahaan bisa memberikan areal plasma tersebut kepada masyarakat seperti itu. Sehingga pada September kemarin masyarakat melakukan aksi unjuk rasa seperti itu ya di lapangan di area perkebunan sawit tersebut yang kemudian menduduki daerah tersebut dengan memasang portal. Kemudian kan memang akhirnya sempat terjadi bentrok ya antara masyarakat pada bulan September yang lalu ya seperti itu. Karena pada saat itu kan masyarakat melakukan portal di lokasi menyebabkan arus transportasi pengangkutan sawit juga tidak bisa beroperasi sehingga pabrik juga tutup pada saat itu, tidak bisa bekerja, tidak bisa. Nah, yang kemudian ada wacana dan informasi pada bulan September lalu bahwa pabrik akan beroperasi kembali atau aktif bekerja kembali. Sehingga ada dari masa aksi yang melakukan patroli awalnya. Mereka patroli yang terdiri dari ibu-ibu yang kemudian mengarah ke arah pabrik. Nah, pada saat mereka mengarah ke arah pabrik untuk mengecek kebenaran tersebutlah sehingga ditembaki dengan gas air mata oleh aparat kepolisian. Itu yang menyebabkan kemudian warga yang melakukan aksi atau unjuk rasa yang berjaga di pondok-pondok jaga itu kemudian emosi. Itu pada bulan September yang lalu, tanggal 21 ya. Terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Setelah bentrok dengan aparat pada September yang lalu,
Sehingga pada akhirnya ada tindak lanjutnya dengan ada pertemuan yang difasilitasi oleh Bupati Seruyan pada awal Oktober ini, yang mengundang pihak perusahaan dan juga pemerintah desa Bangkal. Nah, pada pertemuan yang difasilitasi oleh Pemkab Seruyan tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa tidak setuju memberikan sejumlah 1.175 hektar sebagaimana yang dituntut oleh warga masyarakat seperti itu. Mereka hanya Pendekatan represif di konflik agraria adalah upaya mengatasi masalah dengan cara paksa yang dimana seperti penggunaan kekerasan, penahanan, atau larangan aktivitas. Ini biasanya dilakukan oleh pihak yang berkuasa untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik. Bisa dikatakan bahwa pendekatan ini mungkin memiliki tujuan sementara untuk mencapai pemecahan konflik yang abadi. Perlu ada upaya untuk mengidentifikasi dan menangani akar masalah dengan cara melibatkan semua pihak yang terlibat. Singkatnya, mengapa relevan? Karena pada intinya berkaitan dengan perubahan sistem tanah dan hubungan sosial ekonomi di sektor pertanian. Dampak langsung yang dapat menimbulkan ketakutan, kerusakan hubungan sosial antar kelompok. Adapun dampak jangka panjangnya, ini membuat masyarakat semakin menyadari akses tanah dan hak kelompok lemah sehingga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk berjuang demi perubahan. Mari kita jadikan masyarakat yang lebih peka terhadap ketidaksetaraan akses tanah, mendukung ruang dialog dan mediasi yang damai, serta bekerja sama kolektif untuk menciptakan sistem pertanian yang adil dan berkelanjutan tanpa harus menunggu terjadinya kekerasan atau perubahan yang dianalisis sebagai opsi terakhir. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.